Mentari siang menyengat jalan aspal di ruas provinsi yang menghubungkan beberapa kecamatan di Jawa Barat. Suasana tampak seperti biasa, truk-truk pengangkut hasil bumi melintas perlahan, angkot-angkot berhenti sembarangan menjemput penumpang, dan motor-motor berseliweran seperti semut di jalur sempit. Namun bagi para pengendara yang rutin melewati jalan itu, ada satu hal yang mulai membuat resah. Razia mendadak yang muncul entah dari mana. Setiap beberapa hari, sekumpulan polisi berseragam muncul di tengah jalan, menghentikan kendaraan satu persatu. Tanpa plang pemberitahuan, tanpa papan informasi razia resmi. Hanya garis kon plastik dan sebuah mobil patroli tua yang kadang parkir miring di pinggir jalan. Di bawah rindangnya pohon mahoni, seorang sopir angkot tua bernama Mang Eman duduk termenung, merokok dalam-dalam sambil mengelap keringat. Razia lagi, padahal STNK sama SIM saya lengkap. Tapi ujung-ujungnya tetap disuruh bayar. Gumamnya pelan pada kernetnya. Dua motor berhenti mendadak di belakang angkot Mang Eman. Seorang pengendara muda terlihat bingung saat petugas berseragam memintanya menunjukkan surat-surat. Tak lama, terdengar percakapan pelan namun jelas. SIM ada, Pak. Tapi kenapa ditilang juga? Helm kamu gak dikancing. Itu pelanggaran. Bisa damai di sini aja atau mau ribet ke pengadilan? Suasana yang semula tenang mulai memanas. Pengendara yang hendak lewat jadi was-was. Beberapa memilih putar balik sebelum sampai di pos razia dadakan itu. Sebagian lainnya menepi dengan hati berdebar, berharap lolos tanpa ditebas uang di tempat. Razia seperti ini bukan sekali dua kali terjadi. Warga sekitar mulai menyimpan curiga, namun tidak ada yang berani angkat suara. Beberapa wartawan lokal pernah mencoba meliput, tapi selalu dihalau dengan alasan prosedur kepolisian. Waktu berjalan, dan jalan itu seolah tak pernah tenang. Jalanan yang semestinya jadi jalur penghidupan rakyat, perlahan berubah jadi tempat pemerasan terselubung. Tapi tak ada yang menyangka, hari itu adalah hari terakhir razia ilegal ini akan berlangsung. Seseorang sedang dalam perjalanan ke lokasi, dan kedatangannya akan menjadi awal dari sebuah perubahan besar. Di balik keramaian razia yang tampak resmi itu, berdirilah seorang pria bernama Aibtu Wira. Tubuhnya kekar, wajahnya keras, dan sorot matanya tajam. Ia berdiri di tengah jalan dengan peluit di tangan, sesekali meniupnya dan menunjuk kendaraan untuk menepi. Seragamnya rapi, tapi cara bicaranya menusuk dan otoriter. Aibtu Wira bukan petugas sembarangan. Ia sudah belasan tahun berdinas dan dikenal disiplin, setidaknya di mata atasannya. Tapi di lapangan, ia dan kelompoknya punya permainan tersendiri. Mereka menargetkan pengendara yang tampak awam atau kebingungan, terutama pemuda dan sopir luar kota. Di bawah kepemimpinan Aibtu Wira, razia itu berlangsung nyaris setiap minggu. Ia tak pernah mencantumkan papan pemberitahuan atau melibatkan instansi pendukung seperti Dishub. Jangan bikin ribet. Kita cepat aja. Yang penting hasilnya cukup, begitu kata Wira pada anak buahnya. Bersamanya, ada dua polisi muda, Bribka Hadi dan Brigadir Rizal. Keduanya sebenarnya masih ragu dengan apa yang mereka lakukan. Tapi tekanan senior membuat mereka diam. Kalau gak ikut, siap-siap mutasi ke tempat yang lebih jauh, kata Wira dengan setengah mengancam. Setiap selesai operasi, Wira membagi uang yang terkumpul secara tidak resmi ke dalam amplop kecil. Sebagian ia simpan sendiri, sebagian lagi dibagi ke anak buah. Rezeki tambahan, katanya santai. Mereka tahu ini salah, tapi semua bungkam. Suatu kali, Bribka Hadi mencoba menyarankan agar mereka mengajukan surat tugas resmi. Wira hanya tertawa. Kamu pikir kantor bakal setuju kita ngadain razia di sini terus? Enggak bakal. Mereka juga tahu, tapi pura-pura gak tahu. Udahlah, ikut arus. Sementara itu, warga yang berdagang di sekitar lokasi razia mulai hafal dengan wajah para petugas itu. Mereka hanya bisa menggelengkan kepala saat melihat kendaraan diberhentikan dan pengendara menunduk pasrah saat dompet mereka mulai dibuka. Hati-hati, Pak. Bapak gak salah, tapi bisa tetap disalahin.
ujar Pak Darto, pedagang gorengan, pada seorang pengendara motor yang sedang dihentikan. Ia berkata lirih, takut terdengar oleh petugas. Suasana jalan itu tak pernah damai sejak razia-razia ilegal itu dimulai. Anak-anak sekolah bahkan mulai memilih jalan memutar, takut dihentikan meski hanya berboncengan. Kepercayaan masyarakat terhadap seragam polisi mulai retak, pelan tapi pasti. Di dalam hati kecilnya, Brigadir Rizal muak. Tapi ia terlalu muda untuk melawan, terlalu takut untuk bertindak. Setiap malam ia menatap wajahnya di cermin, bertanya, apa ini benar jalan saya sebagai penegak hukum? Tapi hari itu, tak seorang pun dari mereka tahu bahwa langkah-langkah kecil di kejauhan akan mengguncang semua. Seorang tokoh masyarakat, yang biasa turun ke lapangan tanpa pengawalan ketat, sedang dalam perjalanan ke daerah tersebut. Kang Deddy Mulyadi, mantan bupati yang dikenal vokal terhadap ketidakadilan, sedang melintasi wilayah itu untuk menghadiri undangan warga. Ia tidak tahu ada razia, tapi seperti biasa, ia peka terhadap suasana yang tidak beres. Ketika mobilnya melambat dan melihat kerumunan aneh di pinggir jalan, nalurinya langsung bekerja. Ia membuka kaca jendela, menyimak percakapan warga, dan melihat dari kejauhan sosok Aibtu Wira sedang memegang amplop coklat. Matanya menyipit. Ini gak beres, gumamnya. Angin siang berembus lembut di sela-sela pepohonan yang berdiri di sepanjang jalan. Namun ketenangan alam itu tak selaras dengan suasana hati para pengguna jalan. Satu persatu kendaraan tetap dihentikan, wajah-wajah lelah terlihat cemas saat dihampiri petugas. Meskipun sebagian dari mereka membawa surat-surat lengkap, tetap saja ada alasan dicari. Seorang bapak tua dengan becak motornya dihentikan. Ia membawa barang belanjaan dari pasar untuk dijual di warung kecil miliknya. Helm saya tinggal di rumah, Pak. Cuma dekat, dari ujung kampung, katanya memelas. Aibtu Wira meliriknya sinis, lalu berkata, dekat jauh bukan urusan. Mau ditilang atau mau damai? Pak tua itu hanya menunduk, membuka dompetnya yang tipis dan menyerahkan lembaran 50 ribuan. Ia tak bicara lagi, hanya berjalan pelan menuntun motornya keluar dari barisan. Matanya sembab, tapi seperti biasa, tak ada yang protes. Beberapa warga sekitar sebenarnya sudah lama ingin berbicara. Mereka tahu, sesuatu yang salah sedang terjadi di jalan itu. Tapi siapa yang berani melawan seragam? Siapa yang bisa menghadapi ancaman mutasi, tekanan atasan, atau bahkan kriminalisasi? Darto, si penjual gorengan yang setiap hari mangkal di pinggir jalan, hanya bisa mencatat dalam pikirannya. Ia hafal siapa saja yang setiap minggu berhenti di pos itu, siapa yang membayar, siapa yang memaki dalam hati. Tapi ia diam. Saya orang kecil, cuma jual tahu isi, gumamnya suatu kali pada temannya. Sementara itu, di warung kecil tak jauh dari tempat razia, obrolan antara sopir-sopir angkot sering terdengar lirih. Kalau kita gak ngasih, kita disuruh nunggu surat tilang berhari-hari. Padahal kerjaan kita ngebut narik, bukan ngurus kertas di kantor polisi. Keluh salah satu dari mereka. Mereka semua tahu, ini bukan penegakan hukum. Ini pengurasan perlahan. Tapi mereka juga tahu, satu suara saja bisa dianggap pembangkangan. Bisa diseret sebagai tersangka pencemaran nama baik, atau minimal, ditandai. Di sebuah pos ronda tua yang sudah lama tak digunakan, seorang pemuda kampung bernama Randy sedang merekam diam-diam. Ia bersembunyi di balik semak, memegang ponsel yang baterainya nyaris habis. Sudah 3 minggu ini ia mencoba merekam bukti razia ilegal, tapi selalu gagal. Hari itu, saat melihat Kang Deddy turun dari mobil, ia merasa harapannya seperti menemukan celah. Ini dia, kalau Kang Deddy lihat langsung, mungkin semua akan berubah, bisiknya penuh semangat. Randy buru-buru keluar dari persembunyiannya dan menuju kerumunan. Ia berusaha mendekat, berdesakan dengan warga lain yang juga mulai berkumpul saat menyadari siapa yang datang. Kang Deddy berdiri tegak di tengah jalan, memperhatikan razia dengan wajah dingin. Warga mulai berbisik-bisik. Itu Kang Deddy, ya? Iya, dia yang suka datang diam-diam ke desa-desa.
Wah, kalau dia turun tangan, bisa repot tuh petugas razia. Namun, meski suara-suara kecil mulai muncul, belum ada yang berani bicara langsung. Ketakutan masih menggantung di udara. Semua mata kini tertuju pada satu harapan. Apakah Kang Dedi akan benar-benar bertindak? Dan tepat saat Aibtu Wira memegang amplop keempat sore itu, Kang Dedi melangkah ke arahnya. Randy menyalakan kameranya kembali. Suara yang selama ini tertahan, perlahan mulai menggeliat dari balik diam. Langkah kaki Kang Dedi terdengar jelas di antara kerumunan yang mulai membisu. Ia berjalan perlahan, namun pasti, mendekati pos kecil tempat para petugas berkumpul. Sorot matanya tajam, penuh tanya, menyapu satu persatu wajah berseragam. Aibtu Wira yang awalnya percaya diri, mulai menunjukkan gelagat tak nyaman. "Selamat siang, Pak," sapa Kang Dedi tenang. Suaranya datar tapi mengandung tekanan. "Saya lihat razia ini cukup ramai. Boleh tahu dasar hukumnya?" Bribka Hadi refleks mundur setapak. Brigadir Rizal menunduk. Aibtu Wira mencoba bersikap tegas. "Selamat siang juga, Pak. Ini razia rutin. Penertiban pengendara, seperti biasanya." "Rutin dari mana?" potong Kang Dedi. "Saya tidak melihat plan. Tidak ada surat tugas. Tidak ada dishub. Tidak ada koordinasi dengan pemerintah daerah. Ini jalan provinsi, bukan milik satuan lokal." Warga mulai merapat. Beberapa dari mereka merekam dari kejauhan. Suasana yang sebelumnya dikuasai petugas, kini perlahan berbalik. Desas-desus warga berubah menjadi suara nyata. Beberapa bahkan mulai menyebut-nyebut nama Aibtu Wira dengan nada kecewa. "Pak, saya pernah ditilang di sini padahal lengkap semua surat saya," teriak seorang ibu. "Saya juga diminta uang damai. Katanya helm saya gak standar," timpal pemuda lainnya. Suara-suara itu seolah meledak serempak, seperti ban pecah yang sudah terlalu lama menahan tekanan. Wira mulai gelagapan. "Tenang, semua ada prosedurnya. Kalau ada keluhan, bisa disampaikan ke kantor. Jangan main hakimi di tempat. Kalau begitu, saya panggil propam sekarang. Biar jelas siapa yang salah. Dan saya akan live juga, supaya masyarakat tahu. Tak ada lagi ruang untuk menakut-nakuti rakyat," ujar Kang Dedi sembari mengangkat ponselnya. Randy, dari sela kerumunan, langsung mengaktifkan kamera dan ikut merekam. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena antusias. Ia merasa suara mereka yang selama ini terkubur akhirnya punya pengeras. Bribka Hadi menoleh ke Rizal. "Udahan aja, bro. Ini udah ketahuan. Makin lama, makin banyak yang lihat." Aibtu Wira tampak seperti orang yang baru saja kehilangan kendali. Ia mencoba menyelamatkan wajahnya, tapi jelas tak punya argumen lagi. Amplop coklat yang ada di tangannya pun ditaruh cepat-cepat di balik meja plastik. Mobil patroli yang biasa berdiri sebagai simbol kekuasaan mereka, kini tampak lusuh dan kecil di balik kerumunan. Beberapa petugas dari kepolisian setempat mulai datang setelah menerima laporan warga dan tayangan live Kang Dedi yang langsung menyebar. Hari itu, langit tampak lebih terang dari biasanya. Bukan karena cuaca, tapi karena harapan. Harapan bahwa hukum tak lagi jadi alat menekan, tapi pelindung yang adil bagi semua. Kerumunan semakin padat. Suasana yang tadinya mencekam berubah menjadi ruang terbuka bagi warga untuk berbicara. Ponsel-ponsel diangkat tinggi, merekam tiap gerak-gerik Kang Dedi dan para petugas yang kini tidak lagi terlihat gagah. Di tengah jalan, Kang Dedi berdiri tenang dengan satu pertanyaan tajam. "Tunjukkan surat tugas kalian." Aibtu Wira berusaha mempertahankan wibawanya. Ia membuka map lusuh dari tas selempangnya dan menyerahkan selembar kertas pada Kang Dedi. Kang Dedi membacanya dengan seksama, lalu mengangkat alis. "Ini surat izin pengawasan lalu lintas biasa. Bukan perintah razia. Tidak berlaku untuk penyitaan atau penindakan di tempat. Apalagi tanpa kehadiran instansi pendamping." Bribka Hadi dan Rizal saling pandang. Mereka tahu surat itu hanya formalitas lama yang sering dipakai untuk menutupi operasi harian mereka.
Wira tetap bersikeras. Kami sudah biasa pakai ini, Pak. Ini sudah prosedur. Prosedur yang kalian karang sendiri, sahut Kang Dedi. Suaranya mulai naik, tapi tetap terkendali. Kalau begini caranya, rakyat bisa ditindak seenaknya. Padahal polisi seharusnya mengayomi, bukan menakuti. Beberapa warga mulai bersuara lebih keras. Seorang pemuda berteriak, "Tiap minggu saya lewat sini selalu di-stop. Disuruh bayar karena kaca spion saya katanya terlalu kecil." Seorang ibu lanjut usia ikut menimpali, "Saya ditahan setengah jam cuma karena lampu rem saya katanya redup." Kang Dedi mengangguk, mengangkat tangan memberi isyarat agar warga sedikit tenang. "Terima kasih sudah bersuara. Sekarang kita buktikan bersama, siapa yang benar, siapa yang salah." Ia langsung menelpon Propam Polda. Suaranya tegas dan langsung ke intinya. "Saya Kang Dedi. Di depan saya ada razia liar. Mohon segera kirim tim. Saya standby di lokasi." Wira mencoba menghentikan panggilan itu, tapi Kang Dedi menepis tangannya. "Jangan sentuh saya. Anda dalam pengawasan." Wajah Wira memerah, bukan karena marah, tapi malu dan takut. Ia tak menyangka ada tokoh sekelas Kang Dedi yang akan mampir di hari itu. Sementara menunggu kedatangan tim Propam, Kang Dedi meminta warga menunjukkan bukti jika pernah direkam atau ditilang secara tidak sah. Randy maju dengan gemetar, memperlihatkan video-video yang ia kumpulkan. "Saya rekam dari jauh, Pak. Sudah 2 minggu saya dokumentasikan." Kang Dedi menatap Randy dengan kagum. "Kamu anak muda berani. Ini yang kita butuhkan sekarang. Bukan yang diam saja." Ia menepuk bahu Randy dan menyuruh stafnya menyimpan salinan video sebagai bukti pelanggaran. Mobil Propam akhirnya datang. Beberapa anggota turun, langsung menghampiri Kang Dedi dan memberi hormat. "Kami dapat laporan dan tayangan live Anda, Pak. Mohon izin, kami akan mulai pemeriksaan di tempat." Tanpa buang waktu, mereka mengumpulkan semua petugas yang terlibat dan mulai mencatat keterangan warga. Aibtu Wira tak lagi banyak bicara. Ia duduk di bangku plastik, menunduk. Dunia yang selama ini ia kendalikan dengan peluit dan ancaman kini runtuh di hadapan keadilan yang datang tak terduga. Sore itu, jalan yang biasanya jadi tempat ketakutan, berubah jadi tempat harapan. Harapan bahwa tak ada lagi yang kebal terhadap kebenaran, bahkan bagi mereka yang mengenakan seragam. Pemeriksaan berlangsung terbuka di pinggir jalan. Propam mulai mencatat satu persatu keterangan dari warga yang datang melapor. Beberapa menunjukkan bukti transfer ke rekening pribadi, foto-foto surat tilang tanpa nomor register resmi, dan bahkan rekaman suara intimidatif dari para petugas. Kang Dedi menyaksikan semuanya dari jarak dekat. Matanya penuh perhatian. Ia tak hanya ingin pelanggaran ini dihentikan, tapi juga ingin sistem yang memungkinkan praktik semacam ini terbongkar sampai ke akarnya. Kalau ini bisa terjadi di sini, bisa saja terjadi di tempat lain, ucapnya pada salah satu staf. Randy, yang sejak awal merekam kejadian ini, kini berdiri di samping Kang Dedi. "Saya kira gak akan ada yang berani bongkar, Pak," katanya lirih. "Saya cuma anak kampung biasa." Kang Dedi menoleh, menatap Randy dan berkata, "Kadang, suara dari kampung justru lebih jujur dari suara dari panggung. Terima kasih sudah berani." Aibtu Wira masih duduk dengan kepala tertunduk. Semua dalih yang biasa ia lontarkan tak berguna hari itu. Ia tak bisa menutupi amplop-amplop yang ditemukan dalam laci pos jaga, yang penuh dengan catatan dan nama-nama. Beberapa bahkan mencantumkan jumlah uang yang harus disetorkan setiap hari. Bribka Hadi akhirnya angkat suara saat diperiksa Propam. Suaranya gemetar, tapi jujur. Kami ikut karena takut, Pak. Kalau kami protes, kami bisa dipindahkan ke daerah terpencil. Kami hanya jalankan perintah Aibtu Wira." Ucapan itu membuat beberapa warga terdiam. Sebagian merasa kasihan, tapi tak bisa memaafkan begitu saja. Pemeriksaan berlanjut hingga sore. Dari pos kecil itu, terungkap bahwa praktik pungli ini sudah berlangsung hampir 1 tahun. Bahkan,
Beberapa petugas lokal lainnya diketahui pernah menerima jatah diam. Propam mulai mencatat nama-nama baru yang tak ada di lokasi saat itu. Kang Dedi mendokumentasikan semua yang terjadi hari itu. Ia meyakinkan warga bahwa dirinya akan membawa kasus ini ke tingkat lebih tinggi, agar tak berhenti di permintaan maaf. Penegakan hukum harus dimulai dari mereka yang berseragam. Kalau tidak, kepercayaan rakyat akan hilang. Sebelum meninggalkan lokasi, Kang Dedi berbicara kepada warga yang masih berkumpul. Hari ini bukan soal menang atau kalah. Ini soal keberanian rakyat untuk berkata cukup. Dan keberanian untuk melawan bukan berarti benci, tapi ingin agar hukum kembali ke jalan yang benar. Sorak-sorai kecil terdengar dari kerumunan. Beberapa warga mengacungkan jempol, lainnya menepuk bahu Kang Dedi saat ia berjalan menuju mobil. Senyum mereka sederhana, tapi tulus. Mereka tahu hari ini bukan akhir perjuangan, tapi setidaknya, satu tabir telah dibuka. Petugas Propam membawa Aibtu Wira dan 2 rekannya ke kantor untuk pemeriksaan lanjutan. Tidak dengan borgol, tapi dengan pengawasan ketat. Warga menyaksikan kepergian mereka dengan tatapan campur aduk, kelegaan, kekecewaan, dan harapan. Saat mobil Propam perlahan menjauh, Kang Dedi menoleh ke Randy. Kalau kamu masih simpan rekaman lain, simpan baik-baik. Suatu saat nanti, bisa jadi bukti penting. Randy mengangguk mantap. Siap, Pak. Saya gak akan diam lagi. Langit mulai memerah. Jalan yang tadinya jadi tempat ketakutan kini terasa berbeda. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, warga bisa melewati jalan itu tanpa rasa cemas. Dan semuanya berawal dari keberanian satu orang, dan ketegasan seorang pemimpin yang tak gentar menghadapi seragam. Beberapa hari setelah kejadian itu, suasana di jalan raya mulai berubah. Tidak ada lagi razia yang tiba-tiba atau petugas yang bersikap kasar. Warga merasa lega, meskipun mereka tahu perjuangan belum selesai. Mereka mulai bicara lebih terbuka tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Kang Dedi terus memantau perkembangan kasus ini dari balik layar. Ia rajin berkomunikasi dengan pihak kepolisian dan Propam untuk memastikan proses hukum berjalan tanpa hambatan. Ini soal kepercayaan masyarakat kepada aparat, katanya pada stafnya. Kalau polisi melakukan kesalahan, harus diberi sanksi tegas. Aibtu Wira dan 2 rekannya kini menghadapi proses hukum disiplin di kepolisian. Berita tentang kasus ini mulai tersebar luas di media lokal. Wira yang biasanya garang, kini terlihat murung dan sering menghindar dari rekan-rekannya. Ia sadar reputasinya runtuh dan masa depannya sebagai polisi dalam bahaya. Warga yang dulu takut mulai memberi dukungan kepada mereka yang berani melapor. Pak Darto, sang pedagang gorengan, bahkan berani menyuarakan ketidakadilan yang pernah dialaminya. Kami butuh polisi yang melindungi, bukan yang menakut-nakuti, ujarnya dengan tegas saat wawancara media. Randy terus aktif mengumpulkan bukti-bukti lain yang terkait dengan praktik ilegal ini. Ia tak hanya merekam, tapi juga mewawancarai korban-korban yang selama ini terdiam. Semangatnya membuat beberapa pemuda lain di kampung ikut bergabung membantu mengumpulkan informasi. Sementara itu, di kepolisian pusat, laporan dari Propam menjadi bahan evaluasi besar-besaran. Beberapa pejabat tinggi menggelar rapat khusus membahas bagaimana mencegah kejadian serupa terjadi di masa depan. Mereka sadar citra polisi sedang diuji di mata masyarakat. Kang Dedi mendapat undangan resmi untuk hadir dalam pertemuan bersama pejabat kepolisian dan tokoh masyarakat. Ia menggunakan kesempatan itu untuk menyuarakan pentingnya transparansi dan akuntabilitas di tubuh kepolisian. Tanpa itu, kepercayaan publik akan terus menurun, ujarnya dengan tegas. Dalam pertemuan itu, beberapa petugas yang selama ini bermain kotor mulai mendapatkan peringatan keras. Namun Kang Dedi juga menegaskan agar proses hukum tidak hanya berhenti pada kasus di jalan itu saja. Ini sistem yang harus diperbaiki, bukan hanya orangnya. Di kampung, suasana mulai normal kembali. Anak-anak berani berangkat sekolah melewati jalan itu tanpa rasa takut. Warga mulai merasa dihargai,
dan seragam polisi kembali menjadi simbol perlindungan, bukan ancaman. Namun, Kang Dedi tahu bahwa perbaikan ini adalah langkah awal. Ia terus mendorong agar pengawasan terhadap aparat kepolisian lebih ketat dan transparan. Keadilan bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk generasi mendatang, katanya. Aibtu Wira mendapat hukuman yang sesuai dengan pelanggarannya. Ia harus mengikuti pelatihan ulang, kehilangan sebagian haknya, dan diawasi ketat selama masa percobaan. Meskipun berat, ia menerima keputusan itu sebagai pelajaran. Sementara itu, warga dan tokoh masyarakat mulai membangun komunikasi lebih baik dengan kepolisian setempat. Mereka sepakat membentuk forum dialog rutin agar suara masyarakat tidak lagi terabaikan dan polisi dapat bekerja sesuai aturan. Hari-hari berlalu dengan harapan baru. Jalan yang dulu penuh ketakutan kini menjadi saksi bisu perjuangan rakyat yang menuntut keadilan dan sebuah bukti bahwa perubahan bisa dimulai dari hal kecil yang dilakukan dengan keberanian dan ketegasan. Waktu berlalu, dan kisah tentang razia ilegal yang berhasil dibongkar menjadi pelajaran berharga bagi banyak pihak. Kang Dedi, yang awalnya hanya seorang warga biasa, kini dikenal sebagai sosok pembela keadilan di komunitasnya. Ia mendapat penghargaan dari pemerintah daerah atas keberaniannya. Warga kampung semakin percaya diri untuk bersuara. Mereka tak lagi takut menghadapi aparat jika terjadi pelanggaran. Forum dialog antara masyarakat dan polisi pun rutin diadakan, menjadi wadah aspirasi yang efektif dan membangun. Aibtu Wira, yang dulu sering melakukan tindakan sewenang-wenang, mulai berubah sikap. Proses pembinaan membuatnya sadar bahwa tugas polisi adalah melayani, bukan memeras. Ia berjanji akan memperbaiki diri meski jalan itu tidak mudah. Randy yang dulu hanya pemuda biasa kini menjadi inspirasi bagi banyak anak muda lain. Berkat rekaman dan keberaniannya, ia mendapat beasiswa untuk belajar jurnalistik. Impiannya untuk menjadi wartawan terwujud perlahan. Kang Dedi tetap aktif mengawasi perkembangan kasus-kasus serupa di daerah lain. Ia bergabung dengan organisasi masyarakat sipil yang fokus pada transparansi dan anti korupsi, berusaha memperluas dampak perubahannya. Di tingkat kepolisian, kasus ini menjadi titik balik. Pelatihan dan pengawasan diperketat, serta penerapan sistem pengaduan online yang mudah diakses masyarakat mulai diberlakukan. Polisi yang nakal mulai berkurang secara signifikan. Warga kini merasa lebih dihargai. Mereka sadar bahwa peran aktif mereka sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Polisi dan masyarakat mulai bekerja sama bukan sebagai lawan, tapi sebagai mitra. Meski demikian, Kang Dedi tahu bahwa bahaya praktik ilegal dan penyalahgunaan kekuasaan tidak hilang sepenuhnya. Oleh karena itu, kewaspadaan harus terus dijaga agar kejadian seperti itu tidak terulang. Suatu sore, saat Kang Dedi berjalan menyusuri jalan yang dulu menjadi lokasi razia ilegal, ia tersenyum melihat anak-anak bermain bebas tanpa rasa takut. Jalan itu kini bukan lagi simbol ketakutan, tapi simbol harapan dan perubahan. Ia mengingat kembali betapa pentingnya keberanian satu orang untuk berbicara benar di tengah ketidakadilan. Perjuangan kecil yang akhirnya membawa perubahan besar. Itu adalah pelajaran yang tak akan pernah ia lupakan. Cerita ini menjadi pengingat bahwa keadilan bukan hadiah yang datang dengan mudah, tapi hasil kerja keras bersama. Bahwa setiap warga negara berhak hidup dalam lingkungan yang aman dan bebas dari intimidasi. Kang Dedi berharap kisah ini menginspirasi banyak orang untuk berani berdiri melawan ketidakadilan. Bahwa perubahan nyata hanya bisa terwujud jika kita bersatu dan tidak takut bersuara. Dan di balik semua itu, sebuah jalan kecil di pinggir kota kini berdiri sebagai saksi bisu bahwa keadilan dapat terwujud jika ada keberanian dan ketegasan yang tak